Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul kebijakan moneter. Dan sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama Putri Siregar, yang kedua Adila Anwar, dan yang ketiga adalah Sukma Cipta Widianti. Baiklah, langsung saja berikut presentasi kami. Di sini kami akan membacakan beberapa subbab dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter, yang kedua tujuan kebijakan moneter, yang ketiga jenis-jenis kebijakan moneter, dan yang terakhir adalah kebijakan moneter pada setiap masa jabatan presiden. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter ini adalah agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter pada setiap masa jabatan presiden. Kebijakan moneter pada masa jabatan Presiden Soekarno di tahun 1945 sampai 1967 dengan membentuk bank milik negara dan pelaksanaan berbentuk BNI dan BRI, serta Bank Indonesia menerbitkan uang baru yaitu rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh Indonesia. Yang kedua ada Presiden Soeharto dengan masa jabatan 1967 sampai 1998. Di tahun 1968 sampai 1972 terjadi periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966 sampai 1971 adalah pencetakan uang baru untuk pembiayaan defisit anggaran. Pemerintah dihentikan dan jumlah uang yang beredar dikendalikan sehingga laju inflasi turun drastis hingga di bawah 10%. Di tahun 1973 sampai 1983 terjadi periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak. Kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1974 adalah kebijakan moneter kontrak Skomet. Selanjutnya di tahun 1983 sampai 1997 terjadi periode deregulasi, debirokrasi, dan liberalisasi ekonomi, di mana pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia juga berubah. Yang tadinya dilakukan secara langsung dengan kebijakan kredit selektif mulai beralih ke cara-cara tidak langsung dan berorientasi pasar, misalnya operasi pasar terbuka dan pinjaman jangka pendek. Di tahun 1997 terjadi peristiwa krisis ekonomi. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang. Selain itu, pemerintah juga meminta bantuan pendanaan dengan mengikuti program IMF. Nah, setelah itu terjadilah di tahun 1997
setelah krisis ekonomi yang terjadi, kebijakan moneter lebih ditekankan pada pengendalian jumlah uang yang beredar melalui pencapaian sasaran operasional uang primer dengan program yang disepakati pemerintah dan IMF. Dari segi kelembagaan, diberlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Dalam undang-undang yang baru ini, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam arti terkendalinya laju inflasi. Kebijakan moneter pada masa jabatan Presiden Baharudin Yusuf Habibie adalah untuk mengatasi krisis ekonomi. Pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Kebijakan ini dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70%. Kebijakan moneter pada masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid yaitu menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah serta menerapkan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan moneter pada masa jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri adalah perbaikan dalam menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi. Kebijakan moneter pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah arah kebijakan difokuskan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan diwujudkan dalam kerangka target inflasi. Kebijakan moneter pada masa jabatan Presiden Joko Widodo adalah merombak struktur APBN dengan mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.